Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka buat Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, yang terpilih pada Pilpres tahun 2024 ini. Bapak Presiden Bapak Presiden Prabowo Subianto, izinkan saya Rahmat Rifut Mubadi menyampaikan masukan yang tidak muluk-muluk dari seorang rakyat bangsa ini. Kita lihat bagaimana kehidupan kita selama ini bertarung, berjuang untuk mempertahankan kehidupan keluarga kita. Bapak Prabowo yang saya hormati, Bapak sudah sekian kali Bapak ikut bertarung dalam merebut kursi presiden. Dan alhamdulillah tahun ini Bapak terpilih secara mutlak pada tahun 2024 ini. Saya mendoakan supaya Bapak nanti memimpin bangsa ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kepada yang terhormat Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Bangsa kita ini bangsa besar, Pak. Rakyatnya banyak, yang merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya alamnya luar biasa. Hampir bisa dikata semua hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil perkebunan yang ada di dunia ini mungkin ada di Indonesia. Tapi kita lihat, Pak, bagaimana rakyatnya masih ada yang susah buat makan. Tidak henti-hentinya dipertontonkan di depan mata kita melalui media sosial, televisi, bagaimana rakyat untuk cari pekerjaan sangat-sangat luar biasa susahnya. Saya yakin Bapak paham dan mengerti untuk itu, dan itulah yang mungkin membuat Bapak sangat pengen mengambil kursi kepemimpinan sebagai presiden dan bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Negara-negara Arab di sana sumber daya alamnya terbatas, Pak. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Mereka cuma mengandalkan minyak bumi dan mungkin ada segelintir sebagian hasil tambang. Tapi mereka bisa melahirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kita tahu Qatar, negara yang sangat panas, tapi bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dubai, negara-negara di Eropa di sana yang bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, di mana sumber daya alam mereka sangat-sangat terbatas, jauh dibandingkan dengan Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, izinkan saya, Pak, menyampaikan ada dua hal. Kalau kita bermimpi dan ini bisa dilakukan dengan cepat, apabila kita ingin melahirkan kesejahteraan kepada masyarakat. Dua ini, Pak, yang paling penting dan cepat untuk dilaksanakan. Melalui lisan Bapak dan tanda tangan Bapak, semua bisa terjadi. Kita akan lihat kesejahteraan di masyarakat apabila dua hal ini bisa Bapak cepat ambil tindakan. Tidak ada pertimbangan Bapak, Pak, karena ini sangat-sangat diperlukan. Dua hal itu, Pak. Pertama adalah pendidikan. Pendidikan ini sangat mahal, Pak, sekarang. Orang mau sekolah itu sangat-sangat berpikir orang tua, Pak, di saat-saat kayak begini. Di saat pekerjaan susah, ekonomi juga susah. Tapi orang tua masih berharap anaknya sekolah tinggi, Pak. Oleh karena itu, Pak, lahirkan kebijakan pendidikan gratis, Pak. Tidak ada istilah kaya dan miskin, Pak. Semua gratis, Pak. Tidak ada survei-survei melihat kondisi kehidupan orang siswa itu dan orang tuanya, Pak. Karena kita lihat sekarang itu ada survei. Rumahnya bagus, tapi itu kan warisan, Pak. Dari orang tuanya, dari kakeknya. Kita nggak lihat bagaimana kehidupan dia gitu.
Jadi menurut saya Pak, ambil kebijakan gratiskan pendidikan Pak, baik swasta maupun negeri Pak. Tidak ada istilah bayar-bayar Pak. Dan saya yakin ketika kebijakan pendidikan gratis ini dijalankan Pak, kita akan lihat hasilnya 5 apa 10 tahun akan datang Pak. Negara kita akan jauh-jauh lebih dahsyat Pak. Karena saya sadar pendidikan sangat penting untuk membangun suatu bangsa. Negara kecil seperti Singapura yang tidak ada sumber daya alamnya bisa besar karena apa? Karena pendidikan diutamakan Pak. Oleh karena itu Pak, negara tidak apa-apa berutang untuk memberikan pendidikan gratis kepada negaranya. Kami rakyat Indonesia tidak akan melakukan apa-apa, tidak mencibiri pemerintah ketika berutang karena memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Oleh karena itu Pak, berikan kebijakan yang betul-betul bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah pendidikan gratis. Jadi sekali lagi Pak, Bapak tinggal mengucapkan seluruh rakyat Indonesia pendidikan gratis, tidak ada bayar-bayar, baik swasta maupun negeri, baik kaya maupun miskin, dari SD sampai perguruan tinggi Pak. Dari mana sumber dananya Pak? Kalau kita ada kemauan Pak, pasti ada jalan Pak. Yang kedua Pak, masalah kesehatan. Sama juga dengan kesehatan Pak. Lahirkan kebijakan, lahirkan keputusan yang memberikan kesehatan gratis kepada masyarakat. Orang datang ke rumah sakit atau pusat kesehatan dengan bawa KTP dan badan aja Pak. Sekarang masih ribet Pak, ada namanya BPJS, kita harus bayar Pak. Dan orang tidak semua sanggup untuk bayar Pak. Jadi kita masih berpikir kalau mau sakit-sakit itu Pak. Kalau negara ambil keputusan ini, semua rumah sakit gratis. Tidak ada pakai surat-surat, bawa KTP aja, apapun sakitnya ditangani oleh negara. Kalau negara lain bisa Pak, kenapa kita tidak bisa Pak? Sekali lagi, kalau negara lain bisa melakukan itu, sampai negara lain itu bisa mengobati warganya sampai ke luar negeri Pak. Oke, sekali lagi itu Pak, 2 hal ini aja Pak yang saya sangat tekankan. Kalau ini 2 hal bisa dilaksanakan Pak, dengan melahirkan kebijakan-kebijakan itu Pak, insya Allah negara ini akan makmur Pak. Karena akan lahir pemikir-pemikir, orang tidak terbebani pikirannya bagaimana dengan pendidikan anaknya, bagaimana dengan kesehatan Pak. Kita tidak usah bicara gaji buruh Pak. Buruh sekarang sangat-sangat miris. Kenapa? Ada UMP Pak, terbatas Pak. Di Jakarta orang hidupan Pak nggak bisa sesuai dengan UMR Pak, harus cari sampingan Pak. Kalau gaji di Jakarta cuma 4 juta 5 juta Pak, nggak bisa hidup Pak dengan 2 anak, harus cari sampingan Pak. Berjuang keras dan negara harus tampil. Dan Pak Prabowo Subianto presiden terpilih ini, saya yakin Pak, Bapak bisa melakukan itu Pak. Dengan mulut Bapak, dengan tanda tangan Bapak, insya Allah keputusan ini bisa dilahirkan Pak. Saya yakin selama 1 periode ini Bapak bisa akan kita lihat hasilnya Pak. Orang akan sejahtera Pak, sangat sejahtera ketika 2 hal ini bisa dilakukan dengan cepat Pak. Dengan apa? Dengan lisan Bapak dan dengan tanda tangan Bapak. Insya Allah kami rakyat Indonesia akan mendukung kebijakan ini. Nggak apa-apa Pak, ngutang-ngutang Pak, untuk melahirkan kegiatan gratis, pendidikan gratis dan kesehatan gratis ini Pak. Gratis dalam arti yang sebenar-benarnya Pak. Orang cuma bawa badan doang, datang pusat kesehatan, datang ke rumah sakit, bisa dilayani Pak, karena negara ada di belakang mereka. Begitu dengan pendidikan Pak. Orang cuma daftar saja di sekolah yang diinginkan, negara ada di situ Pak. Mungkin begini aja penyampaian saya Pak. Apabila ada kata-kata saya sudah berkenan, mohon dibukakan pintu maaf Pak. Saya berdoa Bapak bisa mendengar ini, bisa disampaikan dan dilihat sebagai kritikan, masukan untuk Bapak ketika akan menjabat nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Selamat Pak. Saya atas nama rakyat Indonesia, salah satu dari bangsa ini yang sangat berharap sebelum saya meninggalkan dunia ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala, melihat kebijakan Bapak ini.
betul-betul dilahirkan, dan kami tenang ketika meninggal nanti anak-anak cucu kami bisa tenang bersekolah karena negara ada yang melindungi dia baik pendidikan dan kesehatan. Terakhir Pak, saya tahu umur Bapak sudah tidak muda lagi. Sudah bisa dibilang sudah sepuh. Mungkin di sisa umur Bapak inilah dan kita aku yakin bahwa ada kehidupan yang akan datang yang kita harus lalui. Saya berharap dengan kebijakan ini jauh lebih dahsyat Pak. Kenapa? Akan ada jutaan orang yang akan merasakan manfaatnya. Dan saya yakin ketika kebijakan itu berpihak kepada rakyat senang, insya Allah Pak, Allah akan membukakan jalan untuk Bapak menuju surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.